Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajah kembali bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Tailani untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan kaifiyatus shalah. Marilah kita mulai kajian pada hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tempat dan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla wa azila aw zala aw adlima aw zalama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab kita. Dan hari ini kita akan membahas bab yang ke-18 tentang duduk tasyahud, ya. Duduk tasyahud. Nah, bagian dari kaifiyatus salat, ya, tata cara salat itu ada yang namanya duduk tasyahud, ya. Nah, tasyahud ini ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ya. Nah, tasyahud awal itu biasanya disebut dengan duduk iftirosh, ya. Kemarin kita sudah bahas ada duduk iftirosh, ada duduk apa satu lagi? Ik'a, ya. Iftirosh dan ik'a. Nah, lalu bagaimana ketika di tasyahud akhir itu disebut dengan duduk tawaruk, ya. Nah, duduk tawaruk. Pertanyaannya, apakah boleh di tasyahud akhir itu kita duduk iftirosh atau duduk selain duduk tawaruk, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kita mulai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Humaid radhiyallahu anhu yang telah meriwayatkan, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Ya, lalu ketika beliau duduk dalam salat 2 rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya, ya, dan menegakkan kaki kanan. Berarti duduk iftirash. Dan ketika duduk pada rakaat akhir, maka beliau melintangkan kaki kiri, dilintangkan kakinya dan menegakkan kaki kanan dan lalu duduk di atas pantat. Jadi pantat kita kena lantai, ya. Sedangkan kaki kiri kita silakan ke sebelah, ya, ditindih oleh kaki kanan yang diangkat kaki-kaki kita atau ujung kakinya. Nah, itu namanya duduk tawaruk. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fi hadzal hadisi hujjatun qawiyyatun. Hadis ini menjadi argumentasi yang kuat li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Wa man qala, dan orang yang mengatakan biqaulihi fi anna hay'atal julusi fi tasyahudil awal mughayiratun li hay'atil julusil fil akhir. Ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa duduk tasyahud awal itu berbeda dengan duduk tasyahud akhir. Nah, ini dalilnya ini. Dalil hadis riwayat Imam Bukhari, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi itu ketika sholat di tasyahud kedua, itu tasyahud awal, itu duduknya duduk iftirash. Sedangkan di tasyahud akhir, ya, itu duduknya duduk tawaruk, ya. Wa khalafa fi dzalikal malikiyah wal hanafiyah. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Mereka mengatakan yusawwa bainahuma, bahwa duduk di antara dua sujud ataupun duduk duduk tasyahud akhir itu sama saja. Ya, mau duduk tasyahud awal begitu, ya, duduk tasyahud akhir juga sama. Lakin qala al-Malikiyah, akan tetapi Imam Malik berkata, yatawarraqu fihima kama jaa fit tasyahudil akhir wa kasyahul akharun, ya. Jadi menurut mazhab Imam Malik, ya, keduanya harus duduk tawaruk, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, gitu. Nah, sementara mazhab Hanafi itu justru sebaliknya, duduk iftirash keduanya. Ya, ada 3 pendapat berarti, ya. Kalau Imam Malik itu duduk tawaruk dua-duanya, tasyahud awal tawaruk, tasyahud akhir juga tawaruk. Imam Syafi'i itu Imam Hanafi berpendapat bahwa justru keduanya adalah duduk iftirash. Tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir juga iftirash.
Nah, kalau Imam Syafi'i berbeda. Tasyahud awal itu duduk iftiros, tasyahud akhir duduk tawaruk. Ya. Nah, jadi mana yang paling benar? Ya, untuk nanti kita bisa melihatnya. Wastadalla bihi asy-Syafi'i aidan ala anna tasyahhud subhi ka tasyahhudil akhir min ghairihi li umumi qawlihi fi raq'atil akhirah. Wa fihi qawlu Ahmad wal masyhuru anhu ikhtisasu tawarruki bi sholati lati fiha tasyahudan. Ya. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan masyhur pendapat ini bahwa duduk tawaruk itu ikhtisas khusus untuk sholat yang tasyahudan yang 2 kali syahadat. Nah, berarti kalau yang tasyahudnya cuma sekali seperti sholat subuh 2 rakaat saja kan berarti tasyahudnya sekali, maka duduk tawaruk. Ya, duduk tawaruk. Duduk iftiros. Apa namanya? Duduk iftiros. Tapi untuk yang 4 rakaat baru itu tawaruk. Iftirosu tawaruki di sholatil lati fiha tasyahudan. Jadi duduk tawaruk itu dipakai ketika rakaatnya itu ada 4 atau 2 kali syahadat. Ya, 2 kali tasyahud. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka duduk tawaruk berlaku. Kalau cuma 2 rakaat, tawaruk tidak berlaku. Yang berlaku apa? Duduk iftiros. Gitu. Nah, hadis ini sebenarnya menjadi dalil bagi Imam Syafi'i bahwa tasyahud salat subuh adalah seperti tasyahud akhir dari selain salat subuh. Kenapa? Karena keumuman daripada hadis ya fi raqatil akhirah, di rakaat terakhir. Nah, berarti kan kalau salat subuh karena rakaat terakhirnya atau rakaat yang kedua, maka ya tawaruk duduknya. Karena apa? Karena al-akhirah di sini tidak dijelaskan berapa jumlah maksimalnya. Pokoknya tasyahud akhir saja. Rakaat akhir saja bisa sholat subuh di rakaat yang kedua atau sholat maghrib di rakaat yang ketiga. Nah, maka tasyahud akhirnya itu adalah yang terakhir itu. Ya, makanya rakaat terakhir dari sholat subuh itu walaupun 2 rakaat itu menjadi rakaat yang terakhir bukan rakaat yang kedua. Karena kalau rakaat kedua kan iftirosh. Nah, makanya Nabi Imam Syafi'i mengatakan itu rakaat terakhir, maka tawaruk. Duduknya tawaruk. Taib. Qala Ahmadu qala akhbarani Muhammad ibnu Amrin sami'tu Aba Muhammad As-Sa'idi fi asratin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatadah. Qala Abu Humaid ana a'malukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa'arid fa dzakara al-hadits qala wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada. Summa yaqulu Allahu akbar. ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأصلي أيسر زاد أحمد قالوا صدقت فهكذا كان يصلي. Jadi Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Amr mengabarkan kepadaku. Jadi aku mendengar Abu Hamid As-Sa'idi yang sedang bersama di antara 10 sahabat Rasulullah SAW berkata, di antara kalian hanya ada yang paling mengetahui tentang sholat Rasulullah. Mereka berkata, maka paparkanlah. Abu Humaid pun menyebutkan hadis ia berkata, Anda adalah Rasulullah, ya, melipat jari-jari kedua kakinya jika beliau sujud. Kemudian bertakbir dan bangun dari sujud serta merapatkan kaki kirinya duduk, merapatkan kaki kiri, melipat kaki kirinya ya, lalu duduk di atasnya. Kemudian beliau juga memperlakukan kaki yang lain seperti itu. Lalu Abu Humaid menyebutkan hadis, ia berkata sehingga ketika setelah sujud yang pada berikutnya ada salam, maka beliau mengulurkan kaki kirinya dan duduk di atas anggota kirinya pada sebelah kirinya. Muhammad menambahkan mereka lalu berkata, Anda benar, beginilah dulu beliau sholat. Jadi untuk duduk tawaruk itu ya duduk di tasyahud akhir. Gitu. Nah, untuk Imam Syafi'i ya, beliau berpendapat wal ahadisul waridah bitawarukin au iftirashin mutlaqatun.
lam yubayyin fiha annahu fi tasyahudaini au ahadihima waqad bayyanahu Abu Humaydin wa rufqatuhu wa sawasaful iftirasha fil awali wat tawarruki fil akhiri wa hadza mubayyanun fa wajaba hamlu dzalika al mujmalu alaihi. Jadi hadis-hadis yang terdapat ya tawarruk dan iftiras bersifat mutlak. Tidak dijelaskan di dalamnya apakah itu dalam dua tasyahud atau salah satunya. Sementara hal ini dijelaskan oleh Abu Humaid dan teman-temannya. Mereka menjelaskan iftirosh pada tasyahud pertama dan tawarruk pada tasyahud kedua. Jadi hadis ini dijelaskan yang karena itu wajib menjadi catatan bagi hadis yang lain. Nah, jadi tetap Imam Syafi'i berpandangan bahwa hadis yang pertama kita bacakan tadi yaitu hadis Imam Bukhari yang fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba jumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirati faqaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Nah, teksnya sudah jelas. Sudah jelas berarti duduknya memang berbeda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Sama, berbeda. Ya, itulah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i. Kenapa sampai sekarang pendapatnya ya berbeda duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Taib yang kedua ini terkait dengan duduk sebentar pada tasyahud awal, seakan-akan duduk pada tempat yang panas. Ini gimana maksudnya? Ini berdasarkan hadis tadi riwayat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini ulayaini ka'annahu ala raddi. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada dua rakaat pertama maka seakan-akan mereka di atas batu yang dipanaskan dengan api. Jadi enggak dapat sholatnya gitu. Ya. Jadi duduk dua rakaat pertama ya seakan-akan berada di atas batu yang dipanaskan dengan api. Ya, seakan-akan berada di sepatu yang tersendat api adalah bahasa kiasan dari waktu duduk yang hanya sebentar. Jadi Nabi itu juga pernah duduk dua rakaat pertama dengan cepat duduknya. Karena saking panasnya itu batu. Jadi tidak lama gitu, cepat-cepat. Ya ketika duduk tasyahud ya, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dan malah iseng ya, tasyahud itu malah nengok-nengok. Halo, Assalamualaikum. Habis itu salam, habis salam nengok-nengokan. Imam At-Tirmidzi berbeda lain. Beliau berpendapat wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi yahtaruna alla yutila rajul al-qu'uda fi rak'ataini al-ulayaini wa la yazida 'ala tasyahudi syai'an fi rak'ataini al-ulayaini. Wa qalu wa in zada 'ala tasyahudi fa 'alaihi sajdata sahwi wa hakadha ruwiya 'an Syafi'i wa ghairihi. Nah, hal ini diamalkan oleh para ahli ilmu. Mereka memikir Jadi hal ini diamalkan oleh para ahli ilmu, mereka memilih agar seseorang tidak memperpanjang duduk dalam dua rakaat pertama dan tidak menambahkan apapun selain tasyahud pada dua rakaat pertama. Jadi mereka mengatakan jika menambah selain tasyahud maka ia harus sujud sahwi dua kali. Seperti inilah diriwayatkan dari Nabi, dari Imam Asy-Sya'ibi dan yang lain. Nah, jadi boleh duduk seperti kita duduk di tempat yang panas. Ya, nempel doang terus bangun lagi gitu ya. Itu boleh. Yang ketiga posisi duduk dalam tasyahud. Ya, Nabi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Bagaimanakah posisi duduk tasyahud? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatihi wa nafa'a usbu'aihi allati talal ibhama qadhafa biha wa yaduhu yusra ala rukbatihi basituha 'alaiha. Jadi ini riwayat Nafi ini menceritakan tentang apabila seseorang duduk ya sholat dan dia mengangkat ya kedua tangannya sampai ke rukbatai lututnya sikutnya warafa'a maka dikembalikan ya warafa'a usbu'ahu allati tala ibham maka hendaklah imam mengangkat jempolnya. Mengangkat apa? Jari yang berada di samping jempol atau telunjuk. Lalu berdoa dengannya sementara tangan kirinya berada di atas lutut kirinya sambil menghamparkan tangan kirinya di atas paha atau kirinya. Jadi
tangannya itu, yang satu cuma di atas paha, ya, paha kiri, ya. Sedangkan yang satu lagi eh, di samping jempol, ya, sambil diangkat tangannya. Abu Daud juga meriwayatkan dari Musaddad dari Bishr bin Amtah bin eh, Abu Daud juga meriwayatkan dari Musaddad ya, dari Bishr bin Al-Mufaddal, dari Asim bin Kulaib, dari Wa'il ibnu Hujr. Ia berkata, la anzuranna ila salati Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidaklah pernah melihat ke dalam salatnya Nabi, ya. Kaifa yusalli qala, bagaimana kan Nabi salat? Faqama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala. Maka berbuatlah kebaikan karena Allah, juga diiringi dengan salawat Nabi, ya, untuk mempersiapkan Bishr bin Al-Fadl. Jadi la'udzuranna ila salati Rasulullah, itu aku melihat salatnya Rasul, kaifa yusolli, bagaimana salatnya Nabi. Wail berkata, maka Rasulullah lalu berdiri menghadap kiblat, bertakbir, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua tangannya, kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanannya, lalu ketika akan rukun, maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti tersebut. Wail melanjutkan, kemudian beliau duduk dengan melemparkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha, menegakkan siku, mengangkat kaki kiri, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, menegakkan siku bahan dari lambung dan meletakkannya di atas paha pungan. Ya, baik. Ini cukup ya. Langsung membentuk lingkaran yang dimaksud. Nah, ini. Lalu bagaimana posisi jari kita ya ketika kita tasyahud akhir atau tasyahud awal, kan jari kita bingung apa mau begini, apa mau gerak-gerak atau gimana. Yang pertama dari sisi cara membentuknya itu seperti lingkaran angka 53 Arab. Nah, ini menemukan ibu jari ke ujung jari tengah, gitu, ini 5. Kemudian dengan jari telunjuk sedikit diarahkan ke atasnya dengan posisi melengkung, seperti ya. Nah, ini kan kayak 5 tuh. Angka 5, 3, 5, 3. Ini 5-nya ini nih, yang bulat. 3 ya ini. Bentuknya gitu. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, disebutkan di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tasyahhudi wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi. Al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi fi ma yumna wa qada thalatha. Dengan beberapa apa wa wada'a yadahu al-yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan 'ala rukbatihi, ke dalam kendaraannya atau mobil sebelah kanan. Wa qada salasan wa khamsina, dan bentuklah seperti eh, bentuk salasan wa khamsin ya, 35 ya, 53. Wa asyara bisababah, yang itu dibentuk dengan sababah, jari-jari gitu. Jadi bentuknya begini ya. Nah, ini kan 5. Jadi nanti kalau tasahud asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini apa digerak-gerakin atau cukup sekali gerak? Nanti ada di bawah ya. Kemudian mengarahkan pandangan mata ke arah penunjuk yang diangkat. Jadi kita tuh ketika mau tasyahud, ya, mata kita ke ujung jari ini. Ya, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zubair, meriwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fi tasyahudi wada'a yadahu yumna ala fakhidhihi al-yumna. Ya, jadi pada saat tasyahud, ya, orang-orang tuh tahu bahwa orang Indonesia itu kalau makan ya duduk, kemudian tangan kanannya itu yang bekerja. Nah, tangan kirinya jarang, apalagi tangan laki-laki atau suami. Wa du'a yadahu yumna ala fakhidhihi yumna wa yadahu yusra ala fakhidhi yusra. Ya, dia meletakkan tangan kanan di atas paha tangan kanan, tangan kiri di atas paha tangan kiri. Wa syara bis sababati, dan yang tangan kanan dikasih isyarat dengan sababah. Walam yuhajir bi basaruhu isyaratan. Dan belum ada bentuk informasi bagaimana pertolongan Palestina terhadap pertolongan di, negeri Arab yang lain terhadap Palestina. Taib. Kemudian, mengarahkan pandangan mata ke arah penunjuk yang diangkat. Jadi kita tuh ketika mau tasyahud, ya, seperti itu. Kemudian mengarahkan pandangan mata ke arah penunjuk yang diangkat. Jadi kita tuh ketika mau tasyahud, ya, seperti itu. Kemudian mengarahkan pandangan mata ke arah penunjuk yang diangkat.
Baik, jadi matanya dipandangkan ke itu ke telunjuknya ya. Waktu mengangkat telunjuk. Dalam riwayat-riwayat hadis tidak disebutkan kapan waktu mengangkat telunjuk untuk isyarat. Karena inilah para ulama memiliki istilah yang berbeda. Ulama yang berpegang pada hukum umumnya hadis, mereka berpendapat mengangkat telunjuk dimulai pada awal tasyahud. Imam Syafi'i berpendapat ketepatan dengan dimulainya tasyahud mengucapkan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Ini cara yang tepat untuk membacakan bacaan tasyahud. Ulama mazhab Hanafi Imam Al-Uhula ini mengatakan seseorang yang mengangkat dirinya isyarat ketika mengucapkan la ilaha illallah dan menaruhnya di meja mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi seseorang mengangkat jarinya isyarat ketika mengucapkan la ilaha illallah dan menaruhnya lagi ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mengangkat adalah untuk meniadakan Tuhan selain Allah dan meletakkan adalah untuk menetapkan Allah. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan seseorang bisyarah ketika menekan ulama jangan lama-lama. Ini ulama itu ada racunnya. Nah, seseorang bersaat ya, apabila para ulama mazhab syar'i itu mengatakan seseorang berisyarat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Awan nggak usah ini langsung aja dengan tidak menggerakkan telunjuk. Ya. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Zubair annahu dzakara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la tuharrikuha. Sesungguhnya Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi biasa berisyarat dengan jarinya kedua berdoa, dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya di tempat lain. Jadi ketika doa saja jari kita diangkat. Tapi yang lain tidak. Boleh menggerakkan telunjuk. Wa'il bin Hujr meriwayatkan la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli thumma ghabata itsnaini wa min ashabi wa halaq. Khalqan halqan thumma rafa'a usbu'ahu apa ya? F dilarang menyandarkan tangan ke belakang ya. Jadi Muhammad sebentar boleh menggerakkan telunjuk boleh ya. Yang pertama tidak menggerakkan telunjuk ini riwayat Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan annahu dzakara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Sesungguhnya Nabi itu biasa memberi isyarat dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya. Ya, kalau menurut riwayat Abdullah bin Zubair, Nabi tidak menggerakkan jarinya. Tapi menurut Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli tsumma qabada thnataini min asabihi wa halaqa halqatan summa rafa usbu'ahu fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ya. Nah, beda dengan riwayat dari Wa'il bin Hujr. Ya, beliau melihat bahwa Nabi sholat, lalu beliau meletakkan tangan, kemudian biasa menggenggam dua jari-jarinya, kelingking dan jari manis, lalu membuat lingkaran, kemudian mengangkat jari telunjuknya, lalu melihat beliau menggerakkannya seperti sambil berdoa dengannya. Berarti dibersihin ya. Nah, berarti kalau melihat hadis ini, beliau menggenggam dua jari-jarinya, ya, membuat dua lingkaran dengan jari tengah dan jempol, udah mengangkat jari telunjuknya. Nah, jadi diangkat ini ya. Ini seperti angka 0 tadi, ini direpakkan dan angkat. Ya. Dilarang menyandarkan tangan ke belakang. Muhammad bin Maslam meriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu ra'a rajulan yattaqi'u ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah. Wa qala haula'u Ibnu Zaid saqitun ala saqqihi al-yusra. Summa tafaqa fa qala lahu la tajlis hakadha fa inna hakadha yajlisu alladhina yu'adzibun. Jadi sesungguhnya ia melihat seorang laki-laki sedang bersandar di atas tangan kirinya ketika sedang duduk di dalam sholat. Harun bin Zaid berkata lelaki itu sedang miring ke sisi kirinya. Lalu keduanya Muhammad bin Maslamah dan Harun bin Zaid sama dalam riwayat.
Maka Ibnu Umar lalu berkata kepada jangan duduk di antara dua sujud. Jadi jangan eh, jadi sesungguhnya ia melihat seorang laki-laki sedang bersandar di atas tangan kirinya ketika sedang duduk di dalam sholat. Harun bin Zaid berkata lelaki itu sedang miring ke sisi kirinya. Lalu keduanya, Muhammad bin Maslamah dan Harun bin Zaid, sama dalam riwayat. Maka Ibnu Umar lalu berkata, jangan duduk seperti ini. Karena sesungguhnya seperti inilah cara duduk orang-orang yang disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Jadi itu ya beberapa posisi atau bacaan duduk tasyahud ya. Tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nih Afan rada ngantuk. Tadi beberapa kali los ya. Ya Aisan ya. Iya, Ustaz. Tapi Iya. insya Allah masih ini kok, masih micro sleeping. Saya cuman mantau dari layar aja. Ini Ustaznya kayak kesirep. Iya. Terus tiba-tiba terus aduh sadar lagi. Baca apa tadi ya? Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Memang ngantuk. Saya cukup dulu ya. Ani nggak kuat kayaknya ini. Harus Ya, ulang 5 menit aja sebelum sholat Jumat. Kebetulan ada jadwal khutbah ini. ya baik. Ustaz, Mudah-mudahan terima bermanfaat. kasih atas Silakan. penjelasannya. Untuk pertanyaan kali ini Ustadz dispesialkan untuk teman-teman yang belum bertanya nih, silakan ya. Mungkin Mas Galih, Mang Ukar, Mas Mulyadi, Pak Hamim, kalau bukan ada, ya silahkan untuk bertanya. Karena kita yang dari kemarin ini Mas Fikrun terus Ustadz yang nanya gitu kan. Iya ya. Gitu. Pulsanya aman terus ya. Betul, betul. Silakan Bapak-bapak sekalian jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Nah ya Mang Ukar. Biasa Mang Ukar nanya. Mang Ukar. Mbak Rere. Sama Mbak Resti. Mbak Ririn. Pak Hamim nih baru ya? Sudah lama Ustadz. Oh, Apa namanya temannya Makmul dalam menjaga keamanan di Adrenal Village. oh, Masya Allah. Apa kabar Pak Hamim? Nggak ada suaranya ini. Mang Ukar. Mang Ukar siapa Mang Ukar? Alhamdulillah Pak, sehat. Lagi di mana posisi? Ini lagi di rumah Pak. Oh, di rumah. Iya Alhamdulillah. lagi Pak. Ya, Terus ini kamu, sudah masuk Saya mau pertanyaan kan Ustadz. nanya mau kan pertanyaan ini spesial buat yang mau kan Amin. Ya, sambil Uh, dipikir mungkin Bu ya, ini sudah ada ya, pertanyaan masuk dari Mbak Rere. Ustadz izin Iya tanya, Bu, kalau hukum bingung melaksanakan adanya. sholat tertentu karena musim kemarau panjang itu bagaimana? Mungkin konteksnya sholat istisqa kali tadi. oh iya. Ya justru sholat istisqa itu sholat yang disunahkan. Sholat istisqa itu kan sholat meminta hujan. Ya, sholat yang memang disunahkan oleh Rasulullah ketika menghadapi musim kemarau yang panjang gitu. Kita disunahkan sholat istisqa sebagai bagian daripada ikhtiar langit, ya, ikhtiar langit kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turunkan hujan ya, di waktu itu. Gitu ya. Jadi makanya indahnya Islam tuh begitu ya. Ketika kita kemarau terus dikasih doanya, gitu. Bahkan aktivitas sunnahnya untuk gimana caranya biar turun hujan. Ada sholat istisqa. Ketika hujan terus gitu ya, kita mungkin kebanyakan air, takut banjir. Ya. Ada doanya ya, biar hujan itu membawa manfaat. Allahumma shayban nafi'an. Atau juga kalau hujannya biar tidak turun di tempat kita geser ke tempat lain ada tuh. Jadi doa untuk menggeser hujan. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Doa untuk menggeser hujan. Nah, mungkin kita sedang ada hajat, misalkan hajat. Jadi nggak perlu pakai pawang hujan ya. Pawang hujan. Musyrik gitu. Ya. Takutnya jatuh ke dalam aktivitas kesyirikan.
Yang punya hujan kan Allah. Kita minta sama Allah. Allahumma hawalena wala alaina, terus dibaca terus. Allahumma hawalena wala alaina. Itu pernah terjadi itu. Ya dulu itu mau ada acara itu, acara besar di Jakarta. Kemudian mendung sekali tuh langit. Nah terus salah satu kiai itu, kiai atau penceramah tuh naik ke atas tuh. Beliau mengajak jamaah itu untuk membaca doa Allahumma hawalaina wala aqda. Itu hujannya sudah turun tuh dikit-dikit tik 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 tik. Nah, terus lama-lama geser awannya itu. Maka karena mungkin banyak orang yang berdoa di situ ya, geser awannya. Nah, jadi hujannya itu nggak di tempat itu, tapi di sebelahnya. Jadi tempat acara itu yang berkumpul orang banyak itu nggak hujan. Hujan itu malah di sekitar sekelilingnya aja. Nah, ini masya Allah ini. Kita juga kaget, masya Allah ya. Nah itu bisa. Jadi doanya Allahumma hawalina wala aqda. Jadi nggak usah manggil apa awan hujan. Yaitu Baik, surat istisqa ya. Baik, syukran. baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Silakan kita buat kesempatan satu pertanyaan untuk Bapak. Tadi Ini mau kan mau bertanya nanya tentang tadi. sholat. Iya, maaf Mang. Silakan Mang. Mangga. Tuh. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau kita mau niat sholat tahajud, baiknya itu pas di jam 12 malam atau setelah bangun tidur. Ya, kalau kita kembalikan ke niat, ya, bedakan antara niat dengan apa namanya al-qasdu. Kalau al-qasdu itu kan hanya azam, hanya ada rencana dalam diri akan melakukan sesuatu. Nah, itu namanya al-qasdu. Jadi hanya al-qasdu saja. Misalkan saya mau sholat tahajud nanti jam 2. Nah, terus kita tuh lagi mau tidur. Ya Allah, bangunin ya. Misalkan kita mau sholat tahajud jam 3. Bangunin jam 3 kita mau sholat tahajud. Itu namanya baru al-qasdu, baru keinginan saja. Ya, belum niat. Nah, yang namanya niat itu apa? Niat itu an-niyatu al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Itu kata ulama mendefinisikan niat. Niat itu adalah maksud atau qasdu yang diiringi dengan perbuatan. Gitu. Nah, jadi niat sholat tahajud itu ya ketika kita mau sholat, sudah wudhu, sudah apa, sudah berdiri menghadap kiblat, baru kita niat Allah. Nah, niat itu namanya niat untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau tadi maksud Mang Ukar itu ya al-qasdu, yaitu ya kapan saja. Kalau kita berkeinginan untuk sholat, mau tidur, misalnya sebelum tidur kita niat, bukan niatin ya, bermaksud. Ya. Mungkin maksudnya niat bahasa kita ya, niat itu kan maksudnya. Keinginan kita untuk sholat malam nanti, pengen sholat malam ya Allah, gitu. Yang sholat malam, qasdu punya keinginan untuk sholat malam nanti jam 3 misalnya, maka bangunkan ya Allah. Nah itu alhamdulillah, kalau begitu saja itu sudah dapat pahala. Ya, insya Allah sudah dapat pahala niat kalau bahasa ulama itu. Pahala niat, walaupun misalkan faktanya kesiangan bangunnya apa subuh misalkan sholat malamnya nggak jadi. Insya Allah dapat catat pahala niat. Gitu. Tapi kalau niat dalam pengertian apa namanya salah satu bagian daripada rukun itu tadi al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Maksud yang diiringi dengan perbuatan. Itu adalah niat yang sebenarnya. Tapi kalau niat dalam maksud al-qasdu tadi, itu maksudnya adalah baru keinginan saja. Keinginan ingin A, ingin B, ingin C. Itu silakan saja. Nah, makanya al-qasdu ini ya boleh, nggak apa-apa, kita niatin aja, maksudnya dimaksudin aja, diingini aja bahwa kita ingin sholat malam. Atau misalkan kita ingin berangkat umroh, ya silakan, kita ingin umroh. Mudah-mudahan Allah mudahkan, walaupun misalkan dananya belum ada, kesempatan belum ada, pokoknya niatin ya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Atau yang berangkat haji ya Allah, niat ya Allah ingin berangkat haji ya Allah. Untuk menunaikan kewajiban saya yang kelima dari rukun Islam. Misalkan. Nah, insya Allah kalau sudah ada kekuatan seperti itu, biasanya Allah mudahkan. Ya, kalau sudah ada keinginan kuat, doa kita tiap malam misalkan, berangkat haji, berangkat umroh, terus doa sama Allah. Nanti Allah kabulin insya Allah. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang semuanya berangkat dari ketidakadaan, tetapi tetap diizinkan oleh Allah untuk berangkat umroh atau haji. Nah, kalau misalkan umroh atau haji itu modalnya harta, banyak orang kaya sekarang. Ya, orang kaya kan banyak, tapi mereka nggak berangkat tuh
umroh kebanyakan kan haji, umroh juga enggak. Padahal biayanya itu lebih murah dibandingkan jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke mana tuh? Ke Australia misalkan. Nah, jadi memang semuanya itu adalah tergantung keinginan kita yang kuat dipadukan dengan apa namanya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut taufik ya. Taufik itu kan pertolongan Allah, di mana ada kesamaan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Namanya taufik, ada perpaduan atau taufik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum atas penjelasan materi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, alhamdulillah Ustaz, kali ini tidak usah buka kuis karena yang bertanya insya Allah langsung akan mendapatkan Masya Allah. ininya. Barakallahu fikum. Barakallahu Selamat. Iya, pada Mang Okar yang Mbak Dede yang sudah bertanya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung pada kesempatan kajian pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Kita bihamdika. nggak baca doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan Ustaz untuk doa untuk Palestina dan ini. Fadhol.